Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review. Kali ini saya akan mereview sebuah blender. Ini kolaborasi dari Xiaomi dan Derma. Kalau merek Xiaomi pasti udah banyak yang tahu ya. Dia itu terkenal memberikan produk yang kualitasnya lumayan bagus dengan harga yang cukup murah. Xiaomi juga membuat produk-produk rumah tangga seperti blender, vacuum cleaner yang bekerja sama dengan Derma. Dan ini adalah salah satu produknya, yaitu mini juice blender. Blender ini sangat cocok buat teman-teman yang ingin bikin jus tapi agak males ribet pakai blender yang konvensional kayak gitu, dan juga males nyuci-nyuci. Soalnya blender ini sangat simple. Dan tentu aja kali ini kita nggak hanya unboxing tapi sekaligus review, dan juga nanti kita akan ngetes apakah blender ini cukup mudah digunakan untuk membuat jus. Nanti kita coba pakai buah yang lembut seperti buah naga, dan kita coba juga buat ngejus wortel. Soalnya wortel ini kan lumayan keras. Kalau udah bisa buat ngejus wortel, harusnya udah bisa buat ngejus buah-buah yang lain ya. Saya siapkan juga di sini es batu, soalnya untuk ngetes juga apakah blender ini cukup kuat untuk menghancurkan es batu. Kalau teman-teman juga penasaran seperti apa blendernya, ikuti terus video ini. Oke, langsung aja kita fokus ke blendernya. Kita sisihkan dulu ini. Ya, jadi kotaknya kayak gini. Kotaknya simple, dia tidak berwarna ya. Soalnya sekarang banyak ya produk-produk yang mulai membuat boxnya itu pakai box coklat kayak gini. Ya, sebenarnya ini bukan pertama kali saya unboxing. Sebelumnya sudah pernah saya buka, tapi saya tutup lagi biar teman-teman juga merasakan bagaimana pengalaman unboxing produk ini. Ya, langsung aja kita buka. Oke, di dalamnya kayak gini. Ini ada dua gelas, 1, 2 ya. Dan tidak hanya gelasnya, kita juga dapat kabel micro USB untuk ngecasnya. Jadi ini udah cukup canggih colokannya ya, micro USB. Tapi saya rasa akan lebih bagus lagi kalau ini Type C. Soalnya kebanyakan HP teman-teman kan udah Type C ya sekarang. Selain dapat kabel ini, kita juga dapat, ini adalah kuas pembersih. Oke, ini untuk membersihkan nanti bagian pisaunya ya barangkali. Dan di sini kita dapat ini adalah gelasnya. Jadi kita dapat 2 gelas, tidak hanya 1. Oke, ada tutupnya. Kalau kita lihat dari bahannya ini lumayan premium, ini plastiknya, nggak terlihat plastik murahan. Di sini juga ada rubbernya, karet buat cantolan, jadi enak dibawa kemana-mana. Dan ini terbuat dari plastik ya, bukan kaca. Kalau dibuka maka seperti ini. Oke, ini gelas yang pertama, kita tutup. Oke, kita lanjut. Dapat apa lagi? Tentu saja kita dapat mesinnya, dan kita dapat gelas yang kedua. Jadi gelasnya ini 2 ya. Oh ya, kalau teman-teman beli ini hati-hati, soalnya yang model lama itu setahu saya itu gelasnya cuma 1, tapi yang model sekarang ini gelasnya 2. Oke, ukuran gelasnya ini sama persis dengan yang gelas satunya. Dan tentu aja kita dapat mesinnya. Mesinnya kayak gini. Bagian atasnya ini ada pisaunya 2 ya, 2 mata pisau. Untuk yang model lama setahu saya ada 4 mata pisau, tapi model baru ini 2. Terus bagian depannya ini ada tulisan bahasa Mandarin sepertinya ya. Terus bawahnya ini ada lampu indikator, dia akan menyala. Tapi ketika kita tekan dalam kondisi tidak tertancap gelasnya, dia tidak bisa. Jadi ada faktor safety-nya. Dan di sini ada tombolnya. Dan di sebelah sini ada tulisan Derma. Terus bagian belakangnya di sini ini ada serial numbernya. Ya, terus bagian bawahnya ini ada colokan USB-nya. Kita bisa buka kayak gini. Dan ada penutup karetnya ya, jadi cukup aman. Terus bagian bawahnya lagi ini ada barcode. Nggak tahu ini barcode apa, nanti coba kita scan ya. Oke, terus bagian belakangnya yang jelas ini tulisan Mandarin, tapi yang bisa saya baca adalah 1A, yang berarti 1 ampere.
Berarti ini disarankan pakai charger dengan kepala 1 ampere. Jadi kalau teman-teman ingin mencolokkan blender ini, saya sarankan pakai charger yang 1 ampere aja, jangan pakai yang besar-besar. Soalnya kebanyakan HP yang sekarang kan ampernya besar-besar. Itu aja yang kita dapat. Terus kita dapat apa lagi? Oh, ada buku petunjuknya. Jadi buku petunjuknya cuma 1 lembar aja, bolak-balik. Dan juga nggak ada bahasa Inggrisnya. Oke, setelah itu udah. Oke, kosong ya. Kita singkirkan dulu kardusnya. Dan ketika kita sejajarkan, yang kita dapat itu 1 ini mesinnya. Setelah itu 2 gelas dengan ukuran yang sama. Nah ini. Setelah itu tutup cantik. Tutup dengan kualitas yang sangat bagus saya rasa. Oke. Dan juga kabel. Setelah itu kuas pembersih. Jadi udah itu aja ya. Oh anyway, kalau teman-teman belum tahu, blender ini bisa dicas ya. Jadi di dalamnya ada baterai, jadi kalian nggak perlu nyolok-nyolok lagi. Yang namanya aja portable, jadi enak ya, bisa dibawa kemana-mana. Mau kalian di pantai, di dalam gua, tetap bisa hidup sehat dengan jus buah. Oke, kita siapkan dulu buah-buah yang untuk dijus. Dan pertama kita mulai ngejus dengan buah naga dulu ya, soalnya ini yang empuk. Nanti kalau buah naga berhasil, kita coba pakai buah yang agak keras. Oke, setelah buahnya siap, kita siapkan juga esnya. Es batu ya. Sekarang kita masukkan ke dalam gelasnya. Oke, setelah siap yang di blender apa aja, kita tambahkan air sedikit aja. Setelah itu kita blender ya. Jadi ini bukan dituang ke sini ya, tapi mesinnya yang kita masukkan ke sini. Terus tinggal kita putar aja. Oke. Ketika sudah tertancap sempurna, dia akan menyala berwarna biru tadi. Oke, setelah semuanya berhasil dimasukkan, buah, es batu, dan airnya, kita coba blender. Tekan sekali, itu membuat alatnya standby. Terus tekan 2 kali, ini untuk mengejus. Oke, jadi suaranya cukup halus ya ini menurut saya. Ketika kita bandingkan dengan blender konvensional, ini cukup halus suaranya. Dan sepertinya juga hasilnya cukup bagus, lembut juga ini kayaknya. Oke, saya rasa cukup ya, kita stop. Setelah dirasa cukup, sekarang kita cek seperti apa hasilnya. Oh ya, kalian harus ingat sebelum kalian buka blendernya, jangan dibuka dalam posisi kayak gini ya. Nanti takutnya tumpah semua, jadi kalian harus balik dulu kayak gini, karena ini blender portable. Oke, setelah dibalik terus kita buka. Dan dia akan bunyi ketika sudah tak terhubung lagi dengan gelasnya. Apakah lembut? Saya ambilkan sendok ya, coba cek. Dan ternyata hasilnya lembut banget loh. Jadi tadi kan saya kasih es batu juga, es batunya bisa melebur dengan baik juga. Sekarang kita rasakan apakah dia bisa enak. Ternyata cukup enak juga, tenaganya cukup besar untuk menghancurkan es batu dan buah naga. Saya rasa cukup untuk review pakai buah naganya. Oh ya, buat teman-teman yang pakai blender ini keunggulannya lagi, selain dia nggak perlu tercolok listrik, itu adalah tutupnya tadi. Ini desainnya cukup bagus ya teman-teman. Jadi setelah kalian lepas dari sini, langsung kalian tutupkan kayak gini. Nah, dan ini udah siap dibawa jalan-jalan. Ada gantungannya juga, oke. Jadi tinggal kayak gini aja. Terus kalau kalian haus tiba-tiba, ya nggak usah repot-repot ke warung, tinggal buka aja. Terus, nah gini, langsung diminum. Kalau udah nggak haus lagi, tutupnya juga mudah. Dan saya rasa rapat nih, loh, rapat kan? Oke, cukup bagus ya. Jadi saya rasa kayak gitu cukup bagus untuk ngejus buah yang empuk. Sekarang kita coba ngejus untuk buah yang agak keras. Bukan buah sih, ini wortel itu sayur ya. Nggak tahu wortel termasuk sayur atau buah men. Nah ini salah satu kekurangan dari blender ini nih. Bersihinnya ini agak repot.
Soalnya kan ini ada mesinnya ya, nggak mungkin kita langsung celupkan ke bak mandi atau cucian untuk mencucinya. Jadi untuk bersihinnya nanti saya kasih tahu triknya nanti ketika udah selesai ya. Sekarang kita coba dulu memblender wortel. Sekarang mari kita coba blender ya. Ingat seperti tadi ketika ingin blender pakai ini harus dibalik ya. Jadi mesinnya di atas kayak gini. Nah, ketika sudah terpasang dengan baik, dia akan bunyi kayak tadi dan menyala warna biru ya. Sekarang kita balikkan lagi. Oke, sekarang setelah semuanya sudah siap, kita mulai blender ya. Tekan sekali untuk membuatnya standby, terus tekan 2 kali dengan cepat untuk memblendernya. 1, 2. Oke, ternyata dia berhenti. Kita coba lagi. Dan ternyata dia tidak kuat ya teman-teman untuk mengejus sebuah wortel. Terlalu keras. Ini bagusnya blender ini, dia ada sensornya. Ketika dia menghadapi benda yang keras, dia berhenti untuk berputar. Ketika nggak bisa seperti itu, kalian bisa lepaskan ini gelasnya. Dan ketika gelasnya terlepas, kita bisa coba lagi. Sekali lagi apakah dia mampu untuk ngejus sebuah wortel. Kalau percobaan kedua ini nggak mampu, berarti memang blender ini cuma didedikasikan untuk buah-buah yang empuk ya. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia cuma berputar beberapa kali aja ya teman-teman. Berarti jawabannya memang tidak bisa. Jangan khawatir ketika dilepas kayak gini, dia sensornya langsung menyala dan dia tidak akan berputar dan melukai tangan kalian. Soalnya di sini nih ada sensornya di bagian dalamnya itu. Oke, kelihatan kan ya? Dan apakah blender ini rusak? Tentu aja tidak. Soalnya memang ada sensornya yang berhenti otomatis ketika menghadapi benda yang keras. Nah, untuk membuktikannya kita coba cek. Ini buah naga yang tadi kita masukkan ke sini. Setelah itu kita coba ya apakah dia masih berfungsi dengan normal. Ternyata masih berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi kayak gitu, ini kehebatan blender ini. Ketika dia merasa buah yang dijus itu terlalu keras, dia akan otomatis berhenti. Dan ketika gelasnya ini terlepas, dia juga akan otomatis berhenti. Ketika menghentikannya, cukup tekan sekali aja. Saya rasa udah cukup jelas ya blender ini. Oh ya, pertanyaan untuk membersihkannya bagaimana? Nah, untuk membersihkannya ini cukup mudah. Caranya kalian siapkan air bersih. Air mentah juga nggak apa sih sebenarnya. Oke, diisi setengahnya aja, nggak usah terlalu penuh. Setelah itu kalian pasangkan ini seperti biasa ketika mau blender kayak gitu ya. Pastikan dia sampai nyala biru kayak gitu, menandakan gelasnya sudah terpasang sempurna. Setelah itu tinggal dibalik. Oke, dan di blender seperti biasa. Oke, ketika dirasa cukup, kalian matikan. Nah, setelah itu ketika kita balik lagi, otomatis dia sudah bersih. Oke, nggak bersih-bersih amat sih. Ya lumayan bersih daripada tadi. Tapi jangan khawatir juga karena kita tadi kan juga dibawain ini kuas pembersih blendernya. Jadi saya rasa cukup ya percobaan kita kali ini dengan blender Xiaomi Derma. Saya sebutkan Xiaomi karena ini salah satu kerjasama Xiaomi dengan merek Derma. Dan sekarang kita menuju ke kesimpulan. Apakah blender ini layak untuk dibeli? Tergantung ya. Kalau teman-teman itu tipikal anak kosan atau mungkin ibu-ibu yang suka bikin jus tapi males ribet dan gak mau repot-repot nyuci-nyuci ketika pakai blender konvensional, ya ini cocok.
Soalnya ini salah satu blender portable yang kualitasnya sangat bagus saya rasa ketika kita bandingkan dengan blender-blender portable merek lain. Soalnya saya pernah beli dengan harga yang murah, kualitas plastiknya jauh beda dengan ini dan juga suara mesinnya agak kasar. Kalau ini halus. Tapi kalau teman-teman itu tipikal ibu rumah tangga atau yang udah berkeluarga dan sering ngejus bermacam-macam, contohnya seperti wortel kayak gini atau ngejus benda-benda yang berat atau bumbu-bumbu kayak gitu, saya rasa dengan harga yang sama teman-teman udah bisa dapat blender yang lebih lengkap, lebih bisa buat apa aja. Oke, saya rasa cukup jelas ya review kali ini. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan tentang blender ini, jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.